Ya kalau dikembalikan ke awalnya tadi bahwa kekewahanan yang kendaraannya Tuhan, ya saya seakan-akan ikut dalam kendaraan itu. Bisa gambar wayang ya. Apa ini maksudnya orang dalam? Kemudian saya bekerja di masalah itu. Oh gitu. Ketika mau memasang, saya mau layout lukisan, ilustrasi kok sesuai tidak sesuai dengan ceritanya tokoh ini. Saya konsultasikan ke redaksi. Masih bener pripun, nah terus saya betulkan. Saya kira saya disuruh ilustrasi juga. Ya. Berarti Anda waktu itu menyembunyikan apa keahliannya, bakatnya atau gimana? kan sebagai ilustrator kan ada ilustrasi wayang di majalah yang Anda di situ kerja di situ. Saya sebagai layout ya, di Anda tukang layout, tukang menata. Zaman dulu itu kan ditempelkan kualitas gitu kan. Itu ketika menempelkan wayang kok keliru. Menurut sampean keliru? Iya memang keliru. Memang keliru ya. Dan fatal kalau dimuat kan fatal. Ya. Saya memberi masukan. Terus jadi orang dalam situ tidak tahu sampean punya keahlian. Berarti kan masih disembunyikan Pak? Makanya pertanyaan saya, sejak kapan Anda meletakkan diri bahwa wayang adalah pilihan pilihan urip apa-apa sebagai profesi apa-apa? Ya itu mulai saya itu sekitar tahun 82 ya. Saya ilustrasi wayang. Terus akhirnya saya 85 masuk kuliah. Ya. Kuliah dikit. Terus pameran wayang. Akhirnya saya pameran akhir, studi akhir itu juga menggunakan lukisan wayang. Jadi sudah mulai. Jadi waktu SMA itu sampean sudah mendapatkan berkah dari wayang ya? Iya. Oleh 40 tahun nih, 40 tahun kan? 40 tahun. Apa Mas berkah-berkah wayang yang lainnya yang sampai sekarang Anda dapatkan? Ya itu memang itu saya selalu berkarya, jadi apakah kalau tidak ada yang pesen, tidak berkarya, tidak saya tetap berkarya terus. Dan semangat saya untuk berkarya walaupun saya karya sendiri maupun dipesen itu sama. Sama intensitasnya ya. Kita pelihara dengan sama, dengan total. Ya. Misalnya ini pesanan. Oh ini pesanan. Wah, sesuai ini. Jadi itu sehingga saya tumpuk di gudang, ada di sini ada banyak ini sebagai, kalau di istilah Jawa itu saya pakai filosofi pasrah bongkokan. Jadi pasrah bongkokan ada yang dibongkok. Misalnya dia melihat seorang mencari kayu, bukan ini ranting satu persatu dengan terputus diboslah dapat banyak dibongkok. Nah saya pasrah bongkokan artinya memasrahkan semua karyanya yang sudah saya bongkok ini Tuhan, saya pasrahkan bongkokan dan biar untuk selanjutnya Tuhan yang berkarya lewat karya. Sehingga saya mengajari anak saya, keluarga saya itu juga mengatakan dan mencontohkan dulu. Kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Kita butuh berapa tahun, misalnya anak saya mau masuk sekolah butuh 10 juta. Sungguh ada orang datang beli lukisannya 10 juta harganya. Pas. Jadi saya merasa tidak khawatir karena selalu dicukupi sesuai dengan kebutuhan saya sampai sekarang. Anda cuma butuh sesuai kebutuhan gitu ya? Ya, cukup. Dan selalu diberi ya? Ya, tapi malah justru ketika pandemi ini saya diberi lebih, mungkin itu berbagi gitu. Ya. Ada, saya merasa bahwa kita memang saatnya sudah berbagi, berlebihan. Jadi Anda berkarya dengan totalitas, dengan cinta, terus kemudian mengenai hasilnya itu dipasrahkan gitu ya. Terus nanti Gusti Allah ini dari ujung-ujung sopo sing dipasrahi kon. Terus itu mau besar mengatur semuanya saya.
Akhirnya Mas, kalau kita nanya pantas nggak sih kalau kita nanya tentang harga ke pelukis itu? nah, pasti itu saya juga jawabnya juga diplomatis ini. Karena gini kan Ada gini sebelum jawab tadi. Soalnya nggak mau ya mesti jawab bego-bego karuan ya. Lalu misalnya ada yang dengan yang menunjukkan harga tinggi, terus ada yang ternyata padahal enggak sebenarnya dan seterusnya. Kan ono ilmu goreng-goreng dan sebagainya. Kan piye-piye juga ini sesuatu yang bisa bisa dimaterialkan. ya kalau saya kan kembali ke pasrah bongkar tadi. Kita sudah pasrah bongkar, terus mau berapa Tuhan mau memberi rezeki. Ketika cerita nih ada seorang yang datang, seorang kolektor datang mau memberi lukisan. Mas, saya senang dengan karya ini, tapi saya hanya punya uang sekian gitu. Terus kalau saya biarkan, nggak bisa nih harus sekian gitu. Dia pulang, saya merasa berdosa. Kenapa saya mohon Tuhan diberi rezeki ketika kemudian orang lain tuh memberi rezeki, kan kenapa saya tolak? Saya juga merasa berdosa dengan keluarga yang butuh. Maaf, Anda pernah melakukan itu? Sebetulnya masih ya, 2 kali juga saya simpan dan ternyata kesempatan tidak pernah berulang. Nyesel gitu. Iya, akhirnya saya merasa Misalnya kenapa, Mas? ya itu tadi, kita tidak konsumen dengan Tuhan saya pasrah. Ketika diberi rezeki kan sangat mudah sampai piro. Kenapa gue ngarani gitu? Jenenge pasrah. Iya, jenenge apa bisa? Akhirnya Jenenge paksa bongkar. akhirnya saya sekarang ya memang ada plafon tertentu ya misalnya. Tapi kalau Ya selayaknya lah. ya misalnya ya paling antara ya sekitar antara 3 juta sampai 30 juta lah. Harga itu kan normal. Ya betul. Saya kira hanya orang-orang yang religius dan diberkahi oleh Tuhan yang bisa mengerti tentang harga lukisan yang baik gitu kan. Dan itu bisa unlimited gitu. Itu tergantung religiusitas kita. Mana? Ora ya. Ya memang itu tadi bahwa pasrah. Kalau kita memang diberi itu berarti kebutuhan kita. Jadi payu ya Mas, kok payu sih kok kasar banget payu. Ada ya yang mengapresiasi lukisan wayang itu? Iya banyak. Banyak ya? Iya. Ya sudah ke beberapa luar negeri ya, Amerika, Jerman, Prancis. Kalau zaman dulu kan ada Mas, ada apa? Ono hotel apa bank sing borong lukisan di hiasan dinding gitu. Pernah ada yang menawari itu tapi sangat murah ya. Sangat murah. Memang itu kita tidak Kayak lukis eceran gitu ya. Lukis kalau eceran standar kan juga kalau sangat murah tuh kasihan kita koleksi karya-karya. ya. Kalau yang tinggal dua kan Itu pada yang koleksi, pada pelukis-pelukis yang maaf nih yang kelasnya belum sekelas Agus Joko kan itu juga penghinaan juga, artinya merampas hak mereka juga gitu kan. Ini cerita apa Mas? ini sebenarnya jelas apa itu. Oh, Petasan. keren. Tapi saya dengan versi Ya. ini juga artinya dipesan oleh orang khusus ya? iya. Saya sudah gambar seperti ini mungkin yang ke-9 ya pesanan. Jadi yang pesanan Dengan karakter kayak gini ya? tapi tetap 9 itu semua lain-lain. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Ini sudah selesai belum? Belum nih, baru Belum, ya? 50%. Nanti masih ya penuh ini. Kalau lukisan yang Anda bilang selesai itu yang kayak apa? Ya, ini yang sudah selesai. Uh, Yang sudah selesai. Anda bukan tipe yang ini ya, misalnya lihat lukisan yang lama terus kemudian terpanggil untuk dicoret-coret lagi gitu. Ya satu dua, tapi ada satu paling dari sekian ribu itu Anda kemudian pernah memamerkan
kali, pemeran tunggal 15 kali. Ya. Di ya pernah Di Jogja, di Jogja, di Jakarta, di Bali, di Solo. lukisan Anda sudah kemana saja? Sudah dikoreksi? Ya tapi kalau yang jauh ya Amerika, ada Chicago, San Francisco, New York, di Australia, di Prancis, Jerman, Ya. di Belgia, di Belanda. Ya. Terus kalau di Jakarta banyak, Jogja juga ada. Mas dengan meneguhkan diri menjadi aktivis dalam apa ya, genre yang berbeda dengan beberapa teman, dalam kalau kita ngomong dalam percaturan seni lukis, posisi Anda ini di mana? Di jalan sunyi mungkin, kalau Mas Kocel bilang di jalan sunyi. Tapi saya beruntung bahwa memang bermanfaat ya, ada bro yang belajar di sini, itu yang nulis skripsi ada yang sudah jadi itu ada 3, sekarang yang masih proses ada 2, terus ada yang PKL tiap tahunnya, itu artinya kan kita usaha sendiri untuk berbagi dengan banyak orang yang ingin belajar tentang wayang, tentang filosofi, tentang kehidupan. Iya. Karena di sini memang pertama kali yang saya ajarkan adalah kamu mengenali diri sendiri dulu ya, dengan paukan. Seni tradisi, seni rupa tradisi yang namanya paukan kan tidak ada yang tahu. Nah Mas, nah tadi juga itu ya, kalau Anda menggambar wayang dengan segala macam filosofinya, itu artinya juga Anda harus belajar ilmu kitabnya ya? Iya. Tadi Anda sebut paukan dan sebagainya. Juga tembang-tembang seperti saya banyak melukis dari tembang ya, tembang serat promo tentang tembang Nalikoniro yang Galuh itu tadi sudah kita. Terus ini misalnya seperti ini lagon. Ini apa lagi nih? Yang itu. Oh yang mana? Oh yang itu. Yang ono tangis rayu-rayu. Ono tangis rayung-rayung. Tembang apa tuh Mas? Itu yang lagon ketika mau goro-goro itu diwayangkan. Kali wong wedi mati, gedong ono, kuncen ono, wong mati, wong bisa wudhu lagunya kan gitu. Artinya reflektif bahwa hidup itu sangat dekat, sangat tipis dengan kematian dalam konteks itu. Jadi bukan hanya belajar tentang teknis melukis Mas? Iya, dan juga tentang filosofi, tentang serat-serat, tentang serat ruang le, karya Paku Buwono, Serat Widodomo, karya Mangkunegoro. Saya belajar karena justru sastra tembang mocopat ya, saya belajar mocopat juga. Dan ketika saya menembangkan berkali-kali saya ini bisa jadi lukisan nih lah. Jadi prosesnya kreatif bisa dari itu. Proses kreatifnya gimana Mas sebuah lukisan itu? Ya, salah satunya membaca teks dulu, melihat pertunjukan wayang, melihat surat-surat yang ada. Ya. Surat yang menjelaskan tentang wayang yang ditulis oleh Yoso Dipuro, yang ditulis oleh itu yang terakhir Prabu Wasito, itu kan nulis tentang Ramayana, itu bisa menjadi ide. Terus juga melihat pencaturan kehidupan sekarang yang ada tentang seperti itu, tentang koruptor. Setelah Anda mendapatkan ide, terus kemudian gimana nih? Kemudian ya saya bangkan ya, saya tulis ide, beberapa ide saya tulis. Membutuhkan apa? Membutuhkan referensi teks gitu enggak? Iya, satu sedikit lah, referensi sedikit. Misalnya ya tentang apa, tentang Ramayana tadi, misalnya tentang cerita yang kemarin Pak Profesor Dwi melihat itu kan ending dari Ramayana seperti ini ya, saya terus sehingga menjadi sebagian juga kisah tentang Swargo Karwo terakhir dari Mahabharata, misalnya tentang Pandawa Swargo itu juga banyak mengilmui dan menjadi lukisan. Kalau kita main persentase di antara yang Anda ambil dari cerita baik Ramayana maupun Mahabharata misalnya dengan wayang sebagai media untuk mengekspresikan apa ya, perhatian Anda, keprihatinan Anda pada problem-problem sosial kayak misalnya Dewi
Dewi Sri, si tikus itu misalnya, Iya. atau hal yang lain itu kan bukan cerita wayang nih, bukannya itu kemudian apa menuju ini Menuju keabadian. menuju keabadian. Itu kan karakternya kan hanya dipinjam aja nih. Tapi memang berangkatnya memang itu menuju keabadian itu memang saya berangkat dari kisah Swargo Karwo itu. Karwa terakhir Mahabharata tentang Pandawa Swargo itu pun banyak diceritakan, dan itu membuat bias-bias ide yang banyak seperti ini. Saya bisa mengembali ini. Sumber referensinya tetap dari Iya. cerita wayang Purwo ya. Kalau bisa direferensikan dari situ, memang artinya membias menjadi kehidupan. Baru kemudian ketika diekspresikan bisa terjadi beberapa perubahan gitu. Iya. Ada konteks sosial masa kini. Iya, Sri Tikus ini kan sebetulnya dari cerita pedalangan ya, bukan Mahabharata, tapi pedalangan. Itu tentang Dewi Sri yang korban dari konspirasi para dewa itu ya. Terus akhirnya dibuang di dunia karena mau diperistri dewa si Bathara Guru. Karena kan tadinya itu anak angkat mau diperistri Bathara Guru, kan dewa-dewa, wah kalau nanti anak angkatnya Bathara Guru mau nikah sendiri kan dewa geger, akhirnya konspirasi bagaimana membunuh Dewi Sri. Dibunuh, dibuang ke bumi, sehingga di bumi dia dari pusarnya tumbuh padi, dari buah dadanya tumbuh buah-buahan yang lalu dan sebagainya. Nah ini kan akhirnya kan sebetulnya saya beritahu bahwa Sri itu sebenarnya anugerah bagi manusia, dibuang oleh dewa dan jadi anugerah manusia. Tapi sebenarnya dibagi rata, terus jadi nggak rata karena ada tikusnya kan diperketahui dari cerita itu tadi. Jadi memang kalau dirunut memang bisa dimasukkan. Ya. Jadi artinya juga meskipun Anda berangkat dari referensi tertentu, tetapi Anda masuk untuk menginterpretasikan lebih jauh gitu ya. Iya. Supaya relevan gitu. Supaya kan ada istilah pakai runut zaman lama ini. Ya, tadi seperti yang dikatakan di awal tadi, misalnya Mas Syed juga mengatakan bahwa mendalang memainkan wayang itu tidak hanya terbatas bagaimana dalang di clear, tapi juga beliau bisa ekspresikan di atas kanvas dengan ya sama mengekspresikan diri sendiri, pengetahuannya, perenungannya dan sebagainya yang bisa kita apresiasi bersama. Saya kira itu proses kreatif yang menarik, apapun materinya, apapun latar belakangnya gitu kan akan sangat tergantung pada bagaimana internalisasi yang terjadi pada masing-masing orang gitu ya. Jadi wayang pun juga akan sebagai media mungkin akan tetap relevan sepanjang zamannya ya ketika dia merefleksikan kehidupan. Karena wayang itu aslinya kan ditulis yang Mahabharata, yang Ramayana oleh Walmiki itu kan tahun 310 Masehi, artinya kan abadi itu karya itu. Kan kita sebenarnya karena apa? Karena memang yang ditulis, yang dikisahkan itu manusia itu sendiri, kisah dari manusia sendiri sepanjang zaman. Terus yang belum zaman kelakon itu kita memang bagaimana kita juga mewarisi warisan itu dan mengamalkan zaman sekarang. Ya. Terus tadi di satu sisi Anda mengatakan bahwa wayang ini memiliki keberkahan tertentu, hal-hal yang bisa mencukupi kehidupan keseharian Anda gitu ya. Yang mana aja Mas? Kan Anda tadi barusan bilang menjadi pelukis kayak gini, ini kan kayak menempuh jalan sini. Ya artinya bahwa ada saja ya orang-orang tertentu yang senang dan bahkan sangat senang sekali dengan lukisan saya, sehingga kalau sampai rumahnya penuh dengan lukisan saya itu juga ada, sehingga itulah yang dipakai Tuhan untuk memberi rezeki pada keluarga saya. Aku gitu seneng banget tapi aku ora diutus Gusti Allah. Ya, berapa lama Mas yang namanya proses melukis itu berdasarkan mood atau dengan batas waktu tertentu cara kerja Anda? Setiap hari saya melukis, setiap saat saya melukis. Jadi teknik-teknik yang saya pakai memang teknik-teknik kering sebenarnya, sehingga saya ada waktu 2 jam bisa melukis 2 jam ini ditinggal, bisa dilanjutkan lagi. Jadi
selalu mood, jadi selalu siap melukis dan saya selalu melakukan itu, tidak pernah tidak. Jadi dalam 24 jam berapa jam dipakai melukis? Ya kalau saya mengakhiri biasanya sampai jam 12 malam. 12 malam. Anda melukis dari apa nih? Berdasarkan mood? Iya. Ya. Berdasarkan jadwal? Mood terus. Mood. Ya. Jadi misalnya pagi nih? Pagi kalau saya di rumah ya sejak pagi sampai melukis. Ya. Ya, nanti sambil baca, sambil Oh ya. Jadi mengikuti itu ya, harusnya itu ya. Saya di kantor ya, kantor dan saya tinggal. Kecuali kalau pas ini pandemi itu malah banyak melukis ya karena banyak di rumah. Jadi melukis itu hambatannya cuma kalau di kantor dan kalau tidur gitu. Ya itu tentu butuh apa ya, butuh tenaga yang luar biasa. Sebenarnya juga tenaganya ringan saja lah kita. Wiku-wiku gitu, jadi memang butuh apa ya, komitmen ya. Ya kalau secara fisik sih, ya berapa sih beratnya ngangkat kuas atau katakanlah mengangkat kanvas yang paling gede ukuran berapa? Ya ini dua, kan tetap ringan, diangkat satu orang kanvas itu tetap ringan. Yang paling agak dilupakan para seniman itu kan bahwa mengangkat yang pakai otak itu kan makan darah. Yang tiba-tiba kita tahu seniman ini begini dan itu lebih karena dia operator hal itu. Karena pekerjaannya memang dianggap ringan, katakan apalah, misalnya pelukis mengangkat kuas, mengangkat kanvas, penulis itu ketik mentus dan sebagainya. Tidak tahu apa yang dikorbankannya dari itu. Dan juga Mas, itu mereka yang belajar apalagi yang skripsi, yang tesis itu salah satu membangkitkan semangat. Sekarang kita yang baru tesis itu mengulik tentang kisah saya, tentang dokumentasi apa saja, di mana saja yang sudah dikoleksi apa itu kan sangat memacu, sangat semangat terus. Itu memberi efek apa, Mas? Ya satu ya gairah untuk melukis terus. Sing dikerjakan ini kayak ono benernya ngono ya. Jadi merasa mengapresiasi. Ya, merasa bahwa saya tidak egois lah. Ada sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Walaupun satu dua tapi ada itu sudah saya syukuri. Artinya bahwa selain untuk kebutuhan keluarga, selain untuk diri saya juga berguna bagi orang lain. Kemarin juga Pak Dwi pas ini kan sudah bilang Pak Dwi terima kasih. Saya merasa tersanjung ya dengan dipilih sebagai objek tesis terus Pak Dwi jatuh. Memang sebenarnya kan tidak ada yang instan Mas Ebso. Iyalah. Ya eksistensi itu kan dibangun dari konsistensi. Konsistensi itu dibangun dari intensi. Sehingga muncul yang namanya intensitas, konsisten dan sebagainya kan, dan kayak apresiasinya kan kayak gitu. Kalau kita lihat misalnya lukisannya siapa ya, Van Gogh misalnya ya, atau katakanlah Avandi, kalau kita lihat apa bagusnya misalnya gitu kan. Tapi bagaimana seniman itu menekuni kerjaannya, profesinya, saya pikir itulah harga yang diberikan orang pada mereka gitu kan. Ya kan persoalan kita itu kan secara psikologis ya, satu orang yang menyenangi Anda itu akan mengalahkan 1000 orang yang membenci Anda. Kan gitu kan dalilnya kan gitu ya. Benar itu. Kayaknya gitu. Kalau saya pas pameran tunggal misalnya ada satu yang ternyata yang ngobrol sudah seneng banget, itu menyelesaikan semuanya. Secara psikologis seperti persoalannya kan memang hanya like dan dislike kan gitu kan, antara suka dan tidak suka gitu. Orang Mas, tidak ada mimpi lain lagi Mas. Sudah selesai nih mimpinya. Ya masih terus berproses karena kan semakin banyak kita menyebarkan hal-hal baik, terus semakin berguna bagi orang banyak kan, terus proses terus. Itu lebih ke persoalan pendalaman ya, tetapi maksud saya
Apa Anda masih pengen mau jadi guru di sekolah? Masih mau jadi apa nih? Masih mau jadi kepala pusat kebudayaan? Ya saya sudah bersyukur meniti jalan ini. Meskipun jalan sunyi. Kan malah asik sunyi. Barbar malah enggak. Oh iya ya, enggak ya. Tadi omah nang tengah pasar mesti top. Bukan lagi persoalan teknis nih, tapi apa ya aku ngerti pengabdian, pelayanan apa sih mas yang digoleki dari melukis ini? Ya kalau dikembalikan ke awalnya tadi bahwa kekewahanan yang kendaraannya Tuhan, ya saya seakan-akan ikut dalam kendaraan itu. Itu proses mengangkat hal yang saya kerjakan setiap hari, saya sebarkan pada banyak orang, umur siapa yang membutuhkan, siapa yang berperhatian, siapa yang menggunakan karya-karya ini yang menurut saya berkarya terus. Ya, jadi apa mas? Wong urip itu, nah kita ngomongnya jadi agak religius karena Mas Petrus apa Agus Joko ini dalam beberapa hal kemudian ya berbeda. Saya berapa tahun kita tidak ketemu? Ya 20-an tahun ya, atau 30 96 ya. 96 ya, berarti ya hampir 30 tahun tidak ketemu. Kira-kira salah satu inti dari pertemuan kita, bertamu kita ke Mas Agus Herjoko adalah belajar mengenali apa yang ada dalam diri kita untuk kita kembangkan bagi orang lain. Kira-kira kayak gitu obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Agus Herjoko. Ya sama-sama, terima Petrus kasih. Agus Herjoko untuk ngobrol-ngobrol kita. Kalau saya boleh meminta pesan apa yang bisa disampaikan pada anak-anak muda, pada anak muda yang ingin mengembangkan dirinya dalam berbagai hal gitu mas. Sebetulnya saya juga mendapat omongan atau yang saya kunjungi sampai sekarang ketika masa orientasi di SMSR dulu ke rumahnya Pak Afandi pelukis. Ya. Dia dengan pipanya yang khas itu dia menunjukkan bahwa dia bilang diulang-ulang kata-katanya, "Dadio awakmu dhewe, dadio awakmu dhewe." Jadi makanya pesan itu saya beli bagaimana saya menjadi diri saya sendiri, walaupun itu jalan sunyi tapi saya memilih pilihan saya sendiri menjadi diri saya sendiri. Dan pesan saya juga pada generasi muda, ya jangan sering atau jangan meniru-niru, tapi jadilah kamu sendiri, menjadi gue banget gitulah kalau istilah modern. Jadi gue banget di orang lain tapi jadilah diri kamu sendiri. Oh itu pesannya menarik sekali, menjadi gue banget gitu loh. Menjadi gue banget, jadi bukan dulu banget. Karena memang harus kita tentukan sendiri. Terima kasih Mas Petrus Agus Herjoko. Terima kasih tahunya ke galeri atau garasi saya ini. Ya, Pak Nuhun.